Selamat datang pada anak-anak kami sekalian. Kita masuk pada materi PKN bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai kompetensi dasar yaitu 3.2, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sebagai indikator, yang pertama mengidentifikasi tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Indikator yang kedua, menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum. Indikator yang ketiga, mengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Sebagai tujuan kedua, menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Sebagai peta konsep dari materi kita perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ada 2 subbab. Bab pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dan subbab yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, masuk kita pada materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Simanjuntak memberikan pengertian perlindungan adalah sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, di sini ada unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kemudian, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan keempat, adanya sanksi hukuman yang melanggarnya. Artinya pada poin yang pertama, bahwa pemerintah memberikan perlindungan, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara apabila contohnya dirampas atau diambil oleh orang lain. Kedua, jaminan kepastian hukum, bahwa hukum itu memberikan jaminan kepada setiap warga negara apabila hak-haknya dilanggar oleh seseorang. Kemudian, bagi yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yang harus kita pahami, tegaknya supremasi hukum. Artinya bahwa daulat hukum, ya, atau ketegasan hukum itu untuk diberlakukan kepada masyarakat. Kemudian keadilan. Artinya bahwa hukum itu memberikan keadilan bagi setiap warga negara, sehingga tidak ada atau tidak terjadi yang namanya diskriminasi. Hukum tidak memandang bulu, ya, bahwa setiap warga negara kedudukannya di hadapan hukum sama, tidak ada perbedaan. Ya. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Apabila hukum itu
ditegakkan dan adanya penegakan keadilan, maka yang terjadi adalah terciptanya rasa kedamaian dalam kehidupan sebagai warga negara. Kemudian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, masyarakat. Keempat, sarana dan fasilitas yang menegakkan hukum. Dan kelima, kebudayaan. Kemudian peran lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kedamaian. Di sini ada beberapa lembaga-lembaga penegak hukum dalam negara. Yang pertama adalah Polri atau Polisi Republik Indonesia. Kedua, Kejaksaan. Ketiga, KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Keempat, hakim. Dan kelima, advokat. Inilah lembaga-lembaga yang menegakkan hukum dalam suatu negara. Salah satu kita ambil contoh tugas daripada lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Contohnya Polri, yang mana tugasnya ada beberapa bagian. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Artinya bahwa Polri ini memelihara keamanan ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian menegakkan hukum. Artinya oleh lembaga Polri ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi warga negara tanpa pandang bulu. Sebagai tugas Polri yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya bahwa Polri polisi memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat atau melayani masyarakat itu sendiri. Nah, dari materi kita yang sudah kita bahas, maka ada yang merupakan bahan diskusi anak-anak kami yang perlu anak-anak kami kerjakan sebagai PR. Ya. Yang pertama, sebagai tugas individual anak-anak kami, satu, tuliskan pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah. Kedua, tuliskan unsur-unsur perlindungan hukum. Dan ketiga, tuliskan hal-hal penting yang dapat mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih.